Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati Nufus, NIM 021 dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan jurusan Psikologi. Di sini akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus dengan judul Kebutuhan dan Layanan Pendidikan yang Dibutuhkan ARBK Disleksia, Diskalkula, dan Disgrafia. Sebelum menuju ke materi tentang kebutuhan dan layanan pendidikan, terlebih dahulu kita bersama-sama mengingat apa itu disleksia, diskalkula, dan disgrafia. Disleksia, diskalkula, dan disgrafia termasuk ke dalam golongan kesulitan belajar spesifik, yaitu kesulitan belajar yang menunjukkan kondisi di mana individu yang diyakini memiliki tingkat kecerdasan normal, bahkan tidak sedikit yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, ternyata memiliki kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu dalam kehidupannya. Area perkembangan yang mengalami kesulitan itu secara spesifik meliputi bidang-bidang akademis, seperti utamanya kemampuan baca, tulis, dan berhitung. Disleksia yaitu individu dengan kesulitan dalam hal membaca dan mengeja. Kemudian diskalkula yaitu individu dengan kesulitan dalam menggunakan konsep hitungan. Kemudian disgrafia yaitu individu dengan kesulitan dalam menulis dengan tangan. Berikutnya yaitu kebutuhan. Intervensi seperti apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ARBK dengan kesulitan belajar spesifik? Yang pertama, untuk disleksia. Secara umum, pengelolaan disleksia meliputi remedasi, yaitu mengulang bagian-bagian akademis yang menjadi kesulitan. Dan akomodasi, meliputi akomodasi ruang belajar, akomodasi layout lembar kerja, akomodasi metode pembelajaran dan metode pengetesan, dan lain sebagainya. Proses remedasi dilakukan dengan materi yang diberikan sedikit demi sedikit atau bertahap, dan harus dimulai dari materi yang sudah dikuasai terlebih dahulu sebelumnya, sehingga anak memiliki pengalaman berhasil. Kemudian untuk diskalkula, permainan dalam hitungan dapat berguna untuk menolong anak mengerti suatu konsep dasar tentang penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya memberi banyak pengalaman untuk mengumpulkan dan bekerja dengan objek konkret untuk membiasakan dengan konsep-konsep tentang penjumlahan dan pengurangan sebelum dikenalkan pada tanda tambah dan kurang. Kemudian dengan memperhatikan kesalahan dalam menjumlah dan mengurangi. Namun jika anak membuat kesalahan perhitungan, minta anak untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan. Lalu untuk disgrafia, salah satu metode yang tepat untuk bisa meningkatkan kemampuan menulis deskripsi diantaranya adalah dengan pendekatan saintifik yang meliputi menanya, mengumpulkan dan mengasosiasikan, serta mengkomunikasikan hasil untuk semua mata pelajaran. Anak dapat diajarkan secara berulang untuk menjiplak huruf dengan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis atau tracing, menulis huruf balok untuk melatih multisensori, dan menulis bersambung namun melalui tahap transisi dari tulisan balok ke tulisan bersambung. Selanjutnya yaitu pelayanan pendidikan. ARBK dengan kesulitan belajar spesifik juga berhak menerima layanan pendidikan sebagaimana anak seusianya. Seperti dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Pasal 5 Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Serta pada Pasal 32 Ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa. Nah, salah satu layanan pendidikan yang dapat diterima oleh ARBK dengan kesulitan belajar spesifik yaitu pendidikan inklusi. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa disebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sapon dan Sevin dalam Aryono tahun 2012 menyatakan bahwa sekolah inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya. Walaupun berada dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dengan anak normal lain, tentu saja pembelajaran untuk ARBK kesulitan belajar spesifik membutuhkan strategi sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Menurut Aryono pada tahun 2012, terdapat 3 strategi pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar spesifik. Yang pertama untuk disleksia. Dalam menangani anak berkesulitan belajar membaca, harus diadakan asesmen terlebih dahulu sehingga dapat diukur sejauh mana kemampuan anak tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa hal yaitu pengenalan huruf, pengenalan kata, menganalisis kata, pemahaman kata, dan pemahaman bagian bacaan. Sementara untuk diskalkula, penanganan anak berkesulitan belajar berhitung yaitu melalui program remedi yang sistematis sesuai dengan urutan dari tingkat konkret, semi-konkret, dan tingkat abstrak. Berikutnya untuk disgrafia. Dalam menangani anak berkesulitan belajar menulis, hendaknya juga diadakan asesmen untuk mengetahui apakah anak tersebut sudah benar dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan penulisan. Misalnya, menulis dari kiri ke kanan, memegang pensil, menulis nama depan, mempertahankan posisi menulis yang tepat agar tidak terlalu tebal maupun terlalu tipis, menulis huruf yang diminta, menyalin tulisan dari papan ke kertas atau buku, tidak melebihi garis, dan menulis nama belakang. Kesulitan belajar spesifik jika dikenali sejak dini dan diintervensi dengan teknik serta metode yang tepat dan terstruktur, maka akan menunjukkan hasil yang sangat baik. Dalam proses pemberian layanan pendidikan bagi ARBK kesulitan belajar spesifik, tentu saja dukungan moral dari orang tua menjadi bagian sangat penting. Sikap positif orang tua terhadap anak kesulitan belajar spesifik dapat membangun motivasi pada anak, mengarah pada pembentukan suasana hati agar tidak rendah diri, membangun motivasi dalam konteks akademis, dan tidak menyebabkan frustrasi. Apabila orang tua dapat bersikap demikian, maka celaan semacam anak bodoh, anak malas, dan anak nakal terhadap ARBK dengan kesulitan belajar spesifik dapat dihilangkan. Karena jika terjadi salah kelola, bukan tidak mungkin akan berakhir menjadi kasus yang berat, seringkali disertai dengan self-esteem yang rendah, kecemasan luar biasa, stres, depresi, bahkan bisa berakhir bunuh diri. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.